Pernah kepikiran nggak sih pas lihat jembatan raksasa atau gedung pencakar langit, kok bisa ya benda seberat itu berdiri kokoh? Nah, jawabannya itu ada di kemampuan buat memprediksi sesuatu yang nggak kelihatan mata. Gimana tiap material itu meregang dan menyusut di bawah tekanan. Yuk, kita bedah bareng-bareng rahasianya. Oke, kita mulai dari teka-teki yang skalanya gede banget. Coba dibayangin, pipa bor di anjungan minyak lepas pantai yang panjangnya bisa sampai 3 kilometer. Cuma gara-gara beratnya sendiri aja, pipa itu udah pasti melar. Pertanyaannya, seberapa jauh? Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya para insinyur bisa tahu angkanya dengan sangat presisi? Nah, buat ngejawab pertanyaan besar tadi, kita perlu mundur dikit nih buat paham satu konsep yang fundamental banget. Sebuah ide simpel yang ternyata jadi kunci buat semua bangunan yang kita lihat sehari-hari. Ini tuh udah hukum alam, nggak bisa diganggu-gugat. Nggak ada satu benda pun di dunia ini yang bener-bener kaku. Kalau ditarik, ya dia memanjang. Kalau ditekan, ya dia memendek. Mungkin perubahannya super kecil, setipis helaian rambut, sampai mata kita nggak bisa lihat. Tapi percaya deh, perubahan itu selalu ada. Ini dia nih inti masalahnya. Kalau semua benda itu berubah bentuk pas dikasih beban, gimana caranya kita bisa yakin 100% bangun jembatan yang nggak bakal rubuh atau gedung yang nggak bakal miring? Disinilah kejeniusan para insinyur diuji. Ternyata jawabannya itu bukan dengan matematika yang super-duper rumit. Justru sebaliknya, para insinyur ini punya semacam jurus sakti, sebuah prinsip cerdas buat menyederhanakan masalah yang kelihatannya, wah, rumit banget. Jadi, ide ini ngasih izin ke para insinyur buat ibaratnya cuek aja sama detail-detail kecil yang ribet di satu titik dan fokus ke gambaran besarnya. Penasaran kan gimana cara kerjanya? Yuk kita lihat. Nah, ini visualisasinya pas banget. Coba perhatiin deh, di bagian yang dekat sama titik jepit, itu kan polanya acak-acakan, kompleks banget. Tapi makin jauh dari situ, polanya jadi rapi dan seragam lagi. Seolah-olah kekacauan tadi sembuh dengan sendirinya. Efek lokal yang rumit itu ternyata nggak nyebar kemana-mana. Inilah kuncinya. Gini deh gampangnya, para insinyur itu nggak perlu pusing mikirin detail yang berantakan pas di titik gayanya dikasih. Ini tuh mirip kayak kita lempar batu ke kolam. Riak air pas di dekat jatuhnya batu kan kacau balau tuh, tapi makin jauh, riaknya berubah jadi gelombang yang rapi dan gampang diprediksi. Kutipan ini benar-benar nangkep inti dari semuanya. Prinsip ini tuh kayak jalan pintas jenius dalam fisika yang mengubah perhitungan yang tadinya mustahil jadi sesuatu yang sangat mungkin buat dikerjakan. Oke, masalahnya udah kita bikin simpel. Sekarang kita butuh alat-alatnya. Ibarat memasak nih, kita perlu tahu dulu resep dan bahan-bahannya apa aja. Ada 4 bahan utama. Pertama, N. Itu seberapa besar gaya internal yang bekerja. Terus L, panjang awal bendanya. Lalu A, seberapa tebal penampangnya. Dan terakhir, E. Nah, E ini yang seru. Ini tuh kayak kepribadian materialnya, yang nunjukin seberapa kaku dia. Baja misalnya, nilai E-nya tinggi banget, susah banget direnggangin. Beda jauh sama karet gelang yang nilai E-nya rendah banget. Nah, dengan keempat bahan tadi, kita udah siap buat meracik resepnya. Sebuah formula sederhana buat mengungkap peregangan yang tadinya nggak kasat mata itu. Dan inilah resep ajaibnya. Delta sama dengan N dikali L dibagi A dikali E. Logikanya gampang banget kan? Gaya N dan panjang L itu ada di atas. Jadi makin besar nilainya, ya makin besar peregangannya. Sementara luas penampang A dan kekakuan E ada di bawah. Artinya, makin tebal dan makin kaku materialnya, makin kecil peregangannya. Masuk akal? Teori mulu bosen ya? Yuk kita coba langsung. Kita tes resep ini di kasus nyata dan kita lihat seberapa jitu sih formula simpel ini. Disinilah kita bisa ngintip cara berpikir seorang insinyur. Daripada ngeliat batangnya sebagai satu masalah gede, mereka pecah-pecah jadi bagian yang lebih kecil dan gampang diurus. Segmen AB, BC, sama CD. Mereka hitung satu persatu efek gaya di tiap segmen, ditarik atau ditekan, baru deh dijumlahin semuanya di akhir. Dan setelah dihitung-hitung, inilah hasilnya. Minus 0,891 mm. Gila, presisi banget kan? Tanda minus ini artinya, setelah kena semua gaya tarik dan tekan tadi, ujung akhir batangnya secara total malah jadi lebih pendek, meskipun perubahannya itu kurang dari 1 mm. Oke, mungkin ini kelihatannya cuma kayak soal fisika di buku pelajaran biasa. Tapi jangan salah, kemampuan buat menghitung angka sekecil ini adalah fondasi dari dunia modern yang kita tinggali sekarang. Jadi ingat nih ya,
Tanpa persamaan simpel tadi, tanpa prinsip jenius yang mendukungnya, banyak banget hal yang kita nikmatin tiap hari. Jembatan, gedung, pesawat, itu semua nggak akan pernah ada. Setiap jembatan yang kita lewati, setiap gedung pencakar langit yang kita kagumi, bahkan setiap pesawat yang terbang di atas kepala kita, semuanya bisa berdiri kokoh berkat pemahaman mendalam tentang hubungan antara gaya, material, dan perubahan bentuk yang super kecil ini. Nah, sekarang giliran kalian. Coba deh, lihat sekeliling kalian sekarang juga. Meja, kursi, bahkan rangka handphone kalian. Kira-kira benda apa lagi yang dirancang pakai prinsip rahasia ini? Jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget.